Pernahkah kamu merasa ada seseorang yang begitu sulit keluar dari pikiranmu? Sudah berusaha melupakan, sudah mencoba sibuk dengan banyak hal, tapi entah kenapa bayangannya selalu kembali. Setiap kali kamu merasa mulai tenang, tiba-tiba ada sesuatu yang mengingatkanmu padanya, nama, lagu, tempat, bahkan aroma yang tidak sengaja lewat. Kamu mungkin bertanya-tanya, kenapa dia terus muncul di pikiranku? Apakah ini pertanda sesuatu? Atau, apakah dia juga sedang memikirkan aku di sana? Terkadang, ada alasan yang jauh lebih dalam di balik pikiran yang tak bisa kamu hentikan. Bisa jadi karena hatimu dan hatinya masih saling terhubung, atau mungkin semesta memang belum selesai mempertemukan kalian. Cinta, doa, energi, bahkan kenangan semuanya punya cara sendiri untuk saling menarik dan bergetar dalam satu frekuensi. Dan mungkin kamu tidak sedang gila karena terus memikirkannya. Kamu hanya sedang merasakan getaran batin dari seseorang yang diam-diam juga memikirkanmu di tempat lain. Jadi jika kamu terus memikirkannya tanpa tahu kenapa, tenangkan hatimu sejenak dan dengarkan baik-baik. Karena mungkin inilah alasan sebenarnya mengapa dia masih ada di dalam pikiranmu hingga hari ini. 1. Dia diam-diam mencintaimu. Mungkin kamu bertanya-tanya, kenapa dia terus saja muncul di pikiranmu, bahkan saat kamu sudah berusaha untuk melupakannya? Setiap kali kamu mencoba fokus pada hal lain, entah kenapa, bayangannya kembali muncul seolah semesta sengaja menempatkannya di antara setiap jeda nafasmu. Jika itu terjadi, bisa jadi alasannya sederhana, karena dia diam-diam mencintaimu. Cinta yang tulus tidak selalu ditunjukkan dengan kata-kata atau tindakan besar. Ada cinta yang hanya bisa dirasakan cinta yang memilih diam. Tapi energinya begitu kuat hingga bisa menembus jarak, waktu, bahkan kesadaran. Mungkin dia tidak pernah berani mengungkapkannya. Mungkin dia takut kehilanganmu, atau justru takut jika perasaannya hanya akan menjadi beban bagimu. Namun tanpa sadar, perasaan itu tetap mengalir dari hatinya, mencari jalan untuk sampai padamu. Dan itulah yang membuatmu terus memikirkannya. Bukan karena kamu lemah, bukan karena kamu terlalu berharap, tapi karena hatinya sedang memanggilmu dalam diam. Energi cinta ketika tulus dan dalam memiliki frekuensi yang tinggi. Ia bisa menembus apapun jarak, kesibukan, bahkan penolakan. Kamu mungkin tidak sadar, tapi jiwamu bisa merasakan getaran itu. Sehingga, tanpa sebab yang jelas, kamu mendadak teringat wajahnya, senyumnya, atau bahkan nada suaranya. Cinta yang tidak diungkapkan seringkali justru paling terasa, karena ia hidup di ruang yang sunyi. Di antara rindu yang tak terucap, dan doa yang tak pernah berhenti dipanjatkan. Jadi, jika kamu terus memikirkannya tanpa alasan logis, jangan buru-buru menyalahkan dirimu. Mungkin di tempat yang jauh sana, dia sedang berjuang dengan perasaannya menahan rindu, menekan keinginan untuk menghubungimu, tapi tetap memikirkanmu setiap malam sebelum tidur. Cinta diam-diam memang menyakitkan, tapi di balik kesunyiannya, ada ketulusan yang tidak bisa dibandingkan. Dan kadang, semesta punya caranya sendiri untuk mempertemukan dua hati yang saling mencintai, meski tanpa pernah saling mengucap. 2. Mungkin dia pasangan batinmu. Pernahkah kamu merasakan ada seseorang yang begitu sulit dijelaskan? Kamu belum tentu sering bersamanya, belum tentu selalu berbicara dengannya, tapi setiap kali namanya muncul, hatimu bergetar. Ada rasa hangat, ada rasa tenang. Seperti menemukan sesuatu yang selama ini kamu cari, tanpa tahu apa yang sebenarnya kamu cari. Jika kamu terus memikirkannya tanpa alasan yang jelas, mungkin itu bukan kebetulan. Mungkin dia adalah pasangan batinmu, seseorang yang secara energi terhubung denganmu, jauh melampaui logika dan kenyataan. Hubungan batin seperti ini tidak butuh banyak kata. Kadang hanya lewat tatapan mata, kamu sudah bisa mengerti segalanya. Kamu bisa merasakan suasana hatinya meski tanpa ia bercerita. Dan ketika dia sedih, entah kenapa, dadamu ikut terasa sesak. Saat dia bahagia, ada kebahagiaan aneh yang muncul begitu saja di hatimu. Koneksi seperti ini terjadi karena frekuensi energi kalian selaras. Kalian mungkin berasal dari jiwa yang sama, hanya terpisah untuk belajar hal-hal berbeda di dunia ini. Tapi meskipun terpisah, jiwa tetap mengenali jiwanya sendiri. Itulah mengapa kamu merasa seolah sudah mengenalnya sejak lama, meski baru bertemu. Ada rasa akrab yang tidak bisa dijelaskan. Ada kenyamanan yang sulit dijelaskan, seolah kamu telah pulang. Mungkin kamu pernah mencoba menjauh,
memutus kontak, atau berpura-pura tidak peduli. Namun setiap kali kamu berusaha melupakannya, semesta justru mempertemukan kalian lagi lewat mimpi, lewat lagu, lewat kebetulan-kebetulan kecil yang terlalu nyata untuk disebut kebetulan. Pasangan batin tidak selalu hadir untuk menjadi kekasih. Kadang mereka datang untuk menyembuhkan luka, membuka kesadaran, atau membuatmu mengenal cinta sejati, bukan cinta yang bergantung, tapi cinta yang membebaskan. Dan mungkin itulah alasan kamu terus memikirkannya. Bukan karena kamu lemah, bukan karena kamu tidak bisa move on, tapi karena hatimu mengenali sesuatu yang jauh lebih dalam. Sebuah koneksi yang tidak bisa dijelaskan dengan kata, tapi bisa kamu rasakan setiap kali memejamkan mata. Jika kamu tenang saat mengingatnya, jika kamu merasa damai saat mendoakannya, maka mungkin benar dia adalah pasangan batinmu. Seseorang yang takdirnya terikat dengan jiwamu, entah untuk sementara atau selamanya. 3. Dia sering mendoakanmu. Kadang, seseorang tidak menunjukkan rasa cintanya lewat kata-kata, tapi lewat doa-doa yang tak pernah kamu dengar. Dia mungkin tidak pernah mengatakan "aku rindu", tapi setiap malam dia menyebut namamu dalam keheningan. Dia tidak selalu hadir di sisimu, tapi hatinya selalu menitipkan doa agar kamu bahagia, meski bukan bersamanya. Dan mungkin, itulah alasan kenapa kamu terus memikirkannya. Karena doa yang tulus punya cara sendiri untuk menemukan jalan pulang. Doa tidak hanya naik ke langit, tapi juga bergetar ke arah orang yang dituju. Ketika seseorang memikirkanmu dengan tulus, mendoakanmu tanpa pamrih, energi itu mengalir seperti cahaya menembus jarak, menembus waktu, dan tanpa kamu sadari, jiwamu merasakannya. Itu sebabnya, terkadang kamu tiba-tiba merasa hangat, damai, atau teringat seseorang tanpa tahu alasan pastinya. Karena di saat itu, mungkin ada seseorang di tempat lain sedang memohon agar hidupmu baik-baik saja. Doa adalah bentuk cinta paling sunyi tapi paling murni. Ia tidak menuntut balasan, tidak meminta perhatian. Cukup dengan tahu bahwa orang yang dicintainya sedang tersenyum hari ini, itu sudah cukup baginya untuk merasa bahagia. Mungkin kamu pernah berpikir, kenapa sulit melupakannya padahal kalian sudah lama tak berbicara. Tapi bagaimana bisa melupakan seseorang yang setiap malam masih menyebut namamu dalam doanya? Cinta yang diucapkan bisa pudar, tapi cinta yang disampaikan lewat doa abadi dalam diam. Dan jika kamu terus memikirkannya, jangan buru-buru menyebutnya obsesi. Bisa jadi hatimu sedang menanggapi panggilan dari hatinya. Bisa jadi jiwamu sedang menoleh, menjawab bisikan lembut dari seseorang yang tak ingin kehilanganmu, meski hanya dalam doa. Jadi jika malam ini kamu kembali teringat seseorang tanpa alasan, berhentilah sejenak, tarik napas, dan rasakan. Mungkin bukan kamu yang sedang merindukan dia. Mungkin dialah yang sedang berdoa agar kamu merasa damai, meski tanpa tahu kenapa. 4. Twin Flame. Pernahkah kamu merasa ada seseorang yang begitu sulit dijelaskan? Dia bukan sekadar seseorang yang kamu sukai, bukan hanya orang yang kamu cintai, tapi lebih dari itu seolah kamu melihat dirimu sendiri di dalam dirinya. Ketika kamu bahagia, dia ikut tersenyum. Saat kamu terluka, entah kenapa kamu merasa dia juga ikut merasakannya. Jika kamu tak bisa berhenti memikirkannya meski sudah berkali-kali mencoba melepaskan, mungkin dia bukan cinta biasa. Mungkin dia adalah twin flame-mu, separuh jiwamu yang terpisah sejak awal kehidupan ini dimulai. Twin flame bukan tentang hubungan yang mudah, bukan tentang kisah cinta yang selalu indah dan sempurna. Justru sebaliknya, hubungan ini seringkali penuh emosi, pertentangan, bahkan rasa sakit yang dalam. Karena tujuan kalian bukan hanya untuk saling memiliki, tapi untuk saling menyembuhkan. Dia datang bukan hanya untuk mencintaimu, tapi untuk menunjukkan luka yang selama ini kamu sembunyikan. Melalui dia, kamu belajar tentang kesabaran, penerimaan, dan cinta tanpa syarat. Dan di saat kamu merasa paling tersakiti oleh kehadirannya, di saat itu pula kamu sebenarnya sedang disembuhkan oleh cintanya. Energi antara twin flame sangat kuat. Kalian bisa merasakan satu sama lain meskipun jauh, bisa saling hadir di mimpi tanpa janji, dan bisa saling menarik meskipun sudah lama berpisah. Ada magnet yang tak bisa dijelaskan, logika semesta terus mempertemukan kalian lewat cara yang tidak terduga. Mungkin kamu pernah mencoba menjauh, tapi entah bagaimana, ada hal kecil yang membuatnya kembali muncul. Sebuah lagu, tanggal tertentu, aroma, bahkan nama di tempat yang tak kamu duga, semuanya terasa seperti tanda dari alam, bahwa koneksi ini belum berakhir. Hubungan twin flame seringkali datang sekali seumur hidup. Ia mengajarkan kamu tentang cinta paling dalam,
bukan cinta yang bergantung pada memiliki, tapi cinta yang memahami. Cinta yang tetap ada, bahkan ketika kalian tidak bersama. Jadi baik, jika kamu terus memikirkannya dan perasaan itu terasa terlalu kuat untuk dijelaskan, mungkin bukan sekadar rindu. Mungkin jiwamu sedang bergetar karena merasakan kehadiran twin flame-mu. Separuh dirimu yang sedang belajar tumbuh bersamamu dari kejauhan. Dan percayalah, jika memang dia adalah cerminan jiwamu, maka tidak ada jarak yang terlalu jauh. Tidak ada waktu yang terlalu lama karena pada akhirnya, dua jiwa yang berasal dari satu cahaya akan menemukan jalan untuk bersatu kembali. 5. Ada urusan yang belum selesai. Kadang, seseorang terus hadir di pikiranmu bukan karena cinta, bukan karena rindu, tapi karena ada sesuatu yang belum selesai di antara kalian. Bisa jadi bukan tentang hubungan, tapi tentang perasaan yang tertahan, kata-kata yang tidak pernah diucapkan, atau luka yang belum benar-benar sembuh. Kamu mungkin berusaha melupakannya. Kamu mencoba mengalihkan pikiran, meyakinkan diri bahwa semuanya sudah berakhir. Namun semakin kamu menolak, semakin kuat bayangannya muncul dalam mimpi, dalam kenangan, dalam momen-momen sunyi yang tiba-tiba membuat dadamu sesak tanpa sebab. Itu bukan kebetulan. Alam bawah sadarmu sedang berusaha menyelesaikan sesuatu yang masih menggantung. Mungkin ada maaf yang belum kamu berikan. Atau justru, kamu masih menunggu maaf yang tidak pernah datang. Setiap hubungan yang pernah kita jalani meninggalkan jejak energi. Jika hubungan itu berakhir tanpa kejelasan, energi tersebut tetap terikat membuat pikiran dan perasaanmu seolah terjebak dalam lingkaran yang sama. Kamu terus memikirkannya bukan karena kamu masih mencintainya, tapi karena jiwamu sedang mencari kedamaian yang belum kamu temukan. Kadang yang perlu kamu lakukan bukan melupakan, tapi menerima. Menerima bahwa tidak semua hal bisa dijelaskan, tidak semua orang bisa tetap tinggal, dan tidak semua cerita mendapat akhir yang sempurna. Karena ketika kamu bisa menerima tanpa lagi menuntut jawaban, ikatan energi itu perlahan akan terurai. Dan saat itu terjadi, kamu akan merasakan kedamaian yang aneh, bukan karena kamu melupakannya, tapi karena kamu sudah berdamai. Berdamai dengan masa lalu, dengan luka, dengan semua seandainya yang dulu menghantui. Jadi jika kamu terus memikirkannya, jangan langsung berpikir bahwa itu pertanda cinta. Mungkin itu adalah panggilan batin untuk menuntaskan sesuatu yang belum selesai. Entah dengan berbicara dari hati ke hati, atau dengan melepaskan dalam diam dan mendoakan dari kejauhan. Karena terkadang, menuntaskan bukan berarti harus kembali. Terkadang, menuntaskan berarti berani melangkah dengan hati yang ikhlas meski tanpa dia di sisimu lagi. 6. Pertanda jodoh. Pernahkah kamu merasa seseorang terus muncul di hidupmu dengan cara yang begitu aneh, begitu kebetulan, tapi terasa terlalu berarti untuk disebut kebetulan? Kamu bisa saja berusaha menjauh, kamu bisa mencoba melupakan, tapi semesta selalu menemukan cara untuk membuatnya kembali hadir lewat mimpi, lewat lagu, lewat sesuatu yang seolah tidak sengaja, padahal semuanya terasa terencana. Jika itu terjadi, mungkin bukan sekadar kebetulan. Mungkin itu adalah pertanda jodoh. Jodoh bukan hanya tentang siapa yang kamu cintai, tapi tentang siapa yang Tuhan pilihkan untuk melengkapi hidupmu. Bukan tentang siapa yang paling kamu kejar, tapi siapa yang hatinya selalu kembali padamu, meski sudah berulang kali berpisah. Ada hubungan yang tidak bisa dijelaskan dengan logika, tapi hati tahu bahwa inilah orangnya. Ketika seseorang adalah jodohmu, semesta akan terus mengarahkanmu kepadanya. Bukan selalu lewat kebahagiaan, tapi juga lewat ujian, lewat perpisahan, lewat waktu yang membuatmu tumbuh dan siap. Kamu mungkin tidak selalu bersamanya sekarang, tapi entah bagaimana, perasaan itu tidak pernah benar-benar hilang. Ada bagian dari dirimu yang selalu merasa belum selesai, dan bukan karena obsesi, tapi karena jiwamu tahu, dia adalah bagian dari rencana yang lebih besar. Kadang, jodoh datang bukan untuk langsung dimiliki, tapi untuk diuji. Untuk melihat apakah kamu bisa mencintainya dengan cara yang benar tanpa ego, tanpa pamrih, tanpa takut kehilangan. Dan seringkali, ketika kamu sudah berhenti memaksa, saat itulah semesta justru mempertemukan kalian lagi. Tapi kali ini, dalam waktu yang tepat. Jodoh tidak selalu datang cepat. Dia datang ketika kamu sudah siap mencintai tanpa melukai, memberi tanpa mengikat, dan memahami tanpa menuntut. Karena
karena jodoh sejati tidak dikejar, dia ditemukan di saat yang telah ditentukan. Jadi jika kamu terus memikirkannya tanpa tahu kenapa, jika kamu merasa hatimu selalu kembali padanya meski sudah berusaha pergi, jangan buru-buru menolak perasaan itu. Mungkin hatimu sedang mengenali seseorang yang memang sudah ditulis untukmu jauh sebelum kamu dilahirkan. Dan jika memang dia adalah jodohmu, percayalah, tidak ada yang bisa memisahkan. Bukan jarak, bukan waktu, bukan keadaan. Karena ketika dua jiwa sudah ditakdirkan untuk bersatu, semesta akan menyiapkan segala cara agar kalian akhirnya bertemu. Bukan karena kebetulan, tapi karena sudah tertulis di langit sejak awal. 7. Kamu terobsesi padanya. Tidak semua pikiran yang datang berulang kali adalah pertanda cinta sejati. Kadang, itu hanyalah tanda bahwa kamu terjebak dalam obsesi. Sebuah perasaan yang begitu kuat, begitu melekat, sampai kamu sendiri tidak tahu apakah kamu benar-benar mencintainya, atau hanya mencintai perasaan yang muncul saat memikirkannya. Kamu mungkin tidak lagi berbicara dengannya, tapi setiap kali kamu melihat sesuatu yang mengingatkan padanya lagu, tempat, bahkan warna dadamu bergetar. Kamu terus menelusuri ingatan lama, berharap menemukan sedikit alasan untuk tetap terhubung. Kamu meyakinkan diri bahwa ini cinta, padahal sebenarnya kamu hanya takut kehilangan bayangan yang sudah lama kamu peluk di dalam pikiranmu. Obsesi seringkali lahir dari luka. Mungkin karena ada harapan yang tak pernah terwujud, atau cinta yang tidak pernah sempat kamu ungkapkan. Dan ketika sesuatu yang kamu harapkan tidak terjadi, alam bawah sadar mencoba mengulangnya terus, seolah masih ada kesempatan untuk memperbaikinya. Padahal, yang kamu ulang bukanlah kenangan, melainkan perasaan kehilangan yang belum kamu terima sepenuhnya. Kamu terus memikirkannya bukan karena dia masih di sana, tapi karena bagian dari dirimu belum mampu berdamai dengan kenyataan bahwa dia sudah pergi. Kamu mengira kamu masih mencintainya, padahal kamu hanya belum selesai dengan rasa seharusnya. Seharusnya kalian bersama. Seharusnya dia mengerti. Seharusnya semuanya tidak berakhir seperti ini. Itulah yang membuat obsesi terasa begitu kuat, karena kamu bukan mengejar orangnya, tapi versi dari cerita yang kamu inginkan. Namun, kamu perlu tahu, cinta sejati membuat hati tenang, sedangkan obsesi membuat hati gelisah. Cinta membuatmu berkembang, sedangkan obsesi membuatmu terjebak. Jika memikirkannya hanya membuatmu lelah, maka mungkin bukan cinta yang kamu rasakan, melainkan keterikatan yang belum disembuhkan. Lepaskan dengan perlahan. Bukan karena kamu menyerah, tapi karena kamu memilih untuk bebas. Bebas dari pikiran yang menahanmu di masa lalu, dan membuka ruang bagi kebahagiaan baru untuk datang. Dan suatu hari nanti, ketika kamu sudah sembuh, kamu akan menyadari bahwa yang kamu kejar selama ini bukan dia, tapi kedamaian yang sempat hilang saat dia pergi. Pada akhirnya, tidak ada yang benar-benar kebetulan dalam hidup ini. Setiap orang yang hadir, setiap pikiran yang muncul, bahkan setiap rindu yang datang tanpa alasan, semuanya punya makna. Mungkin dia datang untuk mengajarimu arti mencintai tanpa memiliki. Mungkin dia datang untuk menyembuhkan luka yang bahkan tidak kamu sadari. Atau mungkin, dia memang bagian dari takdirmu yang sedang menunggu waktu terbaik untuk kembali. Tapi satu hal yang pasti, jika seseorang begitu sering hadir di pikiranmu, jangan langsung menolak perasaan itu. Rasakan saja. Karena bisa jadi, itu bukan sekadar kenangan, tapi pesan halus dari semesta, bahwa ada sesuatu di antara kalian yang masih hidup, entah dalam doa, dalam energi, atau dalam cinta yang belum selesai. Namun ingatlah juga, tidak semua yang singgah harus tinggal. Kadang, seseorang hadir bukan untuk menetap, tapi untuk membuatmu lebih mengerti siapa dirimu sebenarnya. Cinta sejati tidak selalu berakhir dengan memiliki. Terkadang, cinta sejati justru terlihat dari kemampuanmu untuk melepaskan dengan ikhlas, sambil tetap mendoakannya dengan tulus. Jadi jika malam ini kamu kembali memikirkannya, jangan terburu-buru menyalahkan perasaanmu. Mungkin jiwamu hanya sedang mengenang seseorang yang pernah menjadi bagian penting dalam perjalananmu. Dan jika memang dia ditakdirkan untukmu, entah bagaimana, entah kapan, semesta akan mempertemukan kalian lagi dengan cara yang jauh lebih indah dari yang pernah kamu bayangkan.